Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sebelum kita belajar, mari kita sejenak menundukkan kepala kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ada di antara kita sebelum tidur sering dibacakan dongeng oleh ibu dan ayah di rumah. Ternyata dongeng bisa membuat kita terhibur. Anak-anakku sekalian, seperti yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang dongeng. Jadi dongeng ini ada di tema 2, subtema 1, PB 4. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anakku dapat lihat pada slide berikut. Yang pertama, melalui aplikasi WA, peserta didik dapat menjelaskan amanat atau pesan yang ada dalam dongeng. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan karakter tokoh yang ada dalam dongeng. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan apa arti pentingnya meminta maaf. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan slide berikut. Apa itu dongeng? Jadi dongeng adalah suatu cerita yang bersifat menghibur, tidak terjadi di dalam dunia nyata. Dongeng juga terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, ada namanya fabel. Apa itu fabel? Yaitu dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang. Yang kedua, ada namanya mite. Apa itu mite? Yaitu dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan. Dan yang ketiga, ada namanya legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah dongeng yang menceritakan asal-usul suatu daerah. Nah, anak-anakku sekalian, sebentar kita akan menonton video tentang dongeng. Kita akan mengetahui apa pesan dan amanat yang ada dalam dongeng. Maka anak-anakku sekalian harus perhatikan videonya dengan baik. Untuk itu, perhatikan video dongeng berikut. Di sebuah hutan, ada sebatang pohon sangat besar yang tumbuh tepat sekali di pinggir hutan. Pohon tersebut berdaun sangat lebat dan sangat kokoh. Ia adalah satu-satunya pohon yang masih tersisa selama bertahun-tahun. Sementara pohon-pohon yang lainnya sudah mati karena kehujanan dan kepanasan. Karena hal itulah membuat pohon sangat sombong. Setiap kali penduduk hutan meminta bantuan kepadanya, ia selalu menolaknya. Pohon besar, matahari sungguh sangat menyengat. Bolehkah aku berteduh sebentar saja? Aku sudah kelelahan terbang, ujar burung kenari. Sementara yang diajak berbicara hanya tertawa dengan congkak. Tidak, kenari. Jika kau hinggap di rantingku dan meninggalkan kotoranmu, itu akan membuatku terlihat kumal dan bau. Sebaiknya cepat kau pergi, kenari, ujar pohon besar dengan sombong. Kancil yang tidak berada jauh dari pohon besar mendengar percakapan mereka dan mendatanginya. Hei pohon besar, bagaimana rasanya kau berada di cuaca panas seperti ini? Tanya Kancil. Rasanya sangat sejuk, Cil. Aku mempunyai daun yang lebat sehingga aku tidak dapat merasakan panas. Aku pun mempunyai akar yang dapat menjangkau sungai sehingga aku tidak kehausan. Mau kemana kau, Cil? Jawab pohon besar sekaligus bertanya. Aku akan pergi ke hutan seberang, namun tiba-tiba kaki terkilir. Sakit sekali, ujar Kancil berpura-pura kesakitan karena terkilir. Pohon besar hanya terdiam dan tidak mempunyai niat untuk menolongnya.
Pohon besar, bolehkah aku berlindung di sini sebentar saja? Tanya Kancil. Tidak, Cil. Kau cari saja sana pohon yang lain. Ujarnya tegas. Mendengar hal tersebut, membuat Kancil sangat kesal. Ia pun langsung berjalan menuju hutan dan menemui ulat. Kancil meminta bantuan kepadanya untuk memberikan pelajaran kepada pohon besar sombong itu. Akhirnya, ulat pun memanggil teman-temannya dan langsung berbondong-bondong mendatangi pohon besar dan memakan dedaunan pohon besar itu. Sementara, pohon besar berteriak-teriak mengusir para ulat dari tubuhnya. Hei kalian, pergilah. Jangan berani-beraninya memakan daunku. Ujar pohon besar berusaha mengusir mereka. Tenanglah pohon besar, daunmu sangat enak sekali. Aku akan menghabiskannya. Ujar salah satu ulat. Hahaha, lihatlah pohon besar, sekarang kau tidak dapat sombong lagi. Ujar Kancil tertawa. Sementara pohon besar merasa malu karena sudah bersikap sombong. Namun, ia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa ketika daunnya dimakan oleh segerombolan ulat. Kau memang benar, Cil. Aku menyesal sudah bersikap sombong. Tolong maafkanlah aku. Ujar pohon besar menyesal. Sejak saat itulah pohon besar berubah menjadi ramah kepada seluruh penghuni hutan. Banyak sekali binatang menyukainya karena pohon besar berubah menjadi sangat baik. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita menonton video tentang dongeng tersebut, kita dapat mengambil apa amanat atau pesan yang ada dalam dongeng. Yang kedua, kita dapat menentukan tokoh dan karakter yang ada dalam dongeng. Jadi, adapun amanat atau pesan yang ada dalam dongeng, yaitu kita tidak boleh bersikap sombong. Kita harus saling menyayangi, dan apabila kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Apa sih pentingnya meminta maaf atau apa manfaat meminta maaf? Yang pertama, sebagai jalan untuk mendapatkan ampunan. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang selama ini renggang. Dan yang ketiga, hati menjadi tenang. Lalu anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita meminta maaf? Sebagai contoh anak-anakku sekalian, ketika di rumah kita mengambil uang ibu tanpa sepengetahuan ibu, maka kita harus meminta maaf. Bagaimana cara meminta maaf? Kita katakan, "Ma atau Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya minta maaf, saya tidak akan berbuat seperti ini." Itulah cara meminta maaf. Anak-anakku sekalian, setelah menjelaskan penjelasan dari Bapak, maka kerjakan tugas latihan berikut. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita belajar dan mengerjakan tugas hari ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam dongeng ada pesan atau amanat yang mesti kita jadikan pedoman dalam menjalani hidup ini. Kemudian yang kedua, apabila kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak sampaikan agar anak-anakku sekalian selalu giat belajar dan menjaga kesehatan. Oleh karena itu, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.